kalian bingung ya, rock lab atau rock data itu sama saja. Software dari rock science. Kalau di software tambang kemarin saya demonstrasikan rock data. Rock lab ternyata sama saja. Oke, ini tampilan dari rock lab. Oke. Nah, yang pertama, kalian kemarin sudah memperkirakan berapa kuat tekan intake kalian atau SIGC. SIGC ini adalah Sigma Compressive Intake. Nah, di sini ada penjelasan ya, bagaimana kalian mendapatkan kekerasan kuat tekan dari batuan embung E kemarin. Jadi mulai dari bawah R0 ya, sampai R0. Silakan kalian perkirakan. Silakan mau ke R4 ya, 0, 1, 2, 3, 4 berarti di sini. Oke. Nah, nilainya range ya, mau kalian gunakan 75 berarti rata-rata itu kalau kita akan berubah di sini. Lanjut ada nilai GSI. Oke. Nah, nilai GSI ini ya, kalian harus mencari referensi bagaimana GSI ini didapatkan ya. Cluenya dia hanya plus minus dari RMR. Jadi silakan apakah dia ditambah 5 atau dikurang 5 GSI ini ya, dari nilai RMR. Misal ya, kalau RMR kalian itu 65, dia bisa 60 atau 70. Tolong ya, kalian nanti pastikan dikurang atau ditambah ya GSI RMR. RMR ke GSI. Oke. Nanti karena ini digunakan softwarenya dalam menyelesaikan project nanti, kalian harus memasukkan penjelasan referensi mana jurnal yang kalian baca ya. Oke. Nah, selanjutnya ada ME value, material intake value sebenarnya. Nah, silakan kalian pilih apa nama dari batuan kalian ya. Ada tuff ya, yang bilang kemarin ada sandstone gitu ya. Ada sandstone gitu ya, silakan saja. Kalian tinggal klik gitu ya dan oke ya. Ini tadi sorry ya. Misal GSI-nya itu, nah kalau saya sembarangan aja ya, GSI-nya saya 60 ya. Karena RMR saya bisa saja 55 atau 65. Begitu ya. Terus ada distribution faktor. Kalian perkirakan ya, distribution faktor ini kita untuk lereng. Apakah ada peledakan gitu ya? Apakah hanya ada penggalian mekanis? Tetapi gitu ya, untuk tambang itu minimal ada penggalian mekanis gitu ya. Nah, silakan kalian pilih di sini, misal 0,7. Ada lagi EI gitu ya. EI ini adalah modulus yang impact ini ya. Kalian bisa perkirakan dari uji lab, kalau uji lab masukkan ke sini. Tapi karena kita belum ada uji lab, kita memperkirakan dari nilai MR-nya gitu ya. Jadi silakan kalian pilih di sini. Misal tadi pilih sandstone misalnya itu ya, sandstone, oke. Dan sigma-nya 75, MR value-nya 2,75, berarti modulus siangnya itu 20.000 kalau kita sebut lagi. Itu yang pertama. Yang selanjutnya ini untuk input materialnya ya, nilai-nilai kalian dapatkan di lapangan atau perkiraan dan asumsi gitu ya. Terus selanjutnya kita aplikasikan data-data ini di lereng ya, karena embung itu adalah berupa lereng. Jadi kita pilih slope ya, jangan tanah atau mineral custom slope. Nah, kalian harus cari lagi di referensi jurnal dan sebagainya, batuan yang di embung E itu batuan apa dan kalian perkirakan berapa density-nya. Misal kalian sandstone density-nya 2,1 ya, berarti dia 0,021 karena satuan di sini adalah meganewton per meter kubik gitu ya. Sedangkan bisa density itu dalam ton per meter kubik atau gram per cc. Nah, selanjutnya gitu ya, kalian masukkan ya
ini gitu ya, kira-kira nanti untuk lereng kalian itu kalian rencanakan berapa gitu ya. Misal 50 ya, mau 100 silakan saja ketinggian lereng totalnya ya. Karena total ketinggian awalnya itu hanya 5 meter gitu ya, ada yang mungkin 6 meter 7 meter gitu ya. Nah itu masih satu bench. Kalau dua bench kan jadi 14 meter, 12 meter atau 10 meter gitu ya. Nah silakan kalian berasumsi untuk awal ini kira-kira berapa meter target lereng kalian. Nah untuk menentukan beras, bentar ya. Baik ya. Jadi misal kalian rencanakan 100 meter gitu ya. Dan sebenarnya target 100 meter ini nanti kalian perkirakan mana stabilan lerengnya ya. FK-nya itu misalkan 1 gitu ya. Tapi ya silakan saja ya kalau misal 100 meter itu udah tinggi lerengnya ya. Karena melihat kondisi masa batuan juga nggak cukup kuat gitu ya. Oke, misal saya buat ini 100 meter. Oke. Nah, kalau dari itu gitu ya, inilah angka yang akan kalian masukkan ke dalam software. 0,9818 MPa atau 918 kilopascal gitu ya. Untuk sudut gesek dalamnya itu 50,7 derajat. Oke. Ingat C dan P ya. Ada juga unit ini. Jadi 3 ya. 1, 2, 3 yang akan kita masukkan ke dalam software slide gitu ya. Udah, nanti mau gambar ini kalian screenshot gitu ya, masuk ke dalam laporan silakan saja. Oke. Baik, untuk penggunaan software Rocklab ada yang ditanyakan? Jadi tidak Pak. Software Rocklab ini tujuannya adalah mengubah atau mengkonversi nilai intake batuan ya skala kecil gitu ya, karena kalian melihat di lapangan itu cuman per lokasi gitu ya, per windows gitu ya, per skyline bilangnya gitu ya. Tetapi dalam pemodelan lereng, stabilan lereng itu harus mendapatkan nilai atau memperkirakan nilai properties massa batuan, bukan intake lagi. Nah, untuk mengkonversi nilai itu menggunakan software Rocklab gitu ya, atau Rock Data. Baik, kalau tidak ada saya selesaikan untuk demonstrasi di software Rocklab ya. Nah, sekarang ada software slide. Wajib kalian gunakan juga untuk menilai atau mengetahui berapa kestabilan lereng yang di embung E gitu ya. Nah, kestabilan lereng ini kalian analisis 2 nanti ya. Yang pertama kestabilan kondisi aktual. Jadi lereng yang kalian temui kemarin hanya 2 jenjang. Bagaimana FK-nya? Itu yang pertama. Yang kedua, buat model lereng sampai ketinggian tertentu ya. Sehingga lerengnya nggak aman atau FK-nya kurang dari 1. Begitu ya. Jadi faktor keamanan kurang dari 1 itu adalah lereng yang tidak stabil. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Kalian modelkan lereng itu di AutoCAD. Gitu ya. 2 jenjang saja. Nah, yang pertama artinya apa? Kalian harus membuat model lereng gitu ya. Saya coba lihat. Gitu ya. AutoCAD.
Ini ya untuk server AutoCAD. Jadi yang pertama kan harus desain di sini ya. Misal seperti ini ya. Kalian udah ukur tinggi lerengnya itu kemarin. Itu 5 meter ya. 1 meter aja, 7 meter. Ini 7 meter ya. Terus sudutnya ya. Kalau ke sini kan 0 gitu ya. Misal sudut kemarin kalian 20, misalnya 25 derajat. Berarti kalau di sini 90, di sini 0 ya, kalau di AutoCAD ya. Agak berbeda. Yang di sini 90. Tapi kalau cuma 20, harusnya dia di 25, harusnya dia di 65 gitu ya. Jadi kalian buat saja gitu ya, misal 20 gitu ya. Tab, ya, pakai tab, sudutnya itu di 65, enter ya. Maaf ya, saya keliru ya. Sudutnya misalnya ini 20 gitu ya. Tab, sudutnya 25, enter ya. Nah itu. Terus kalian buat aja garis di sini ya. Dan silakan ukur pakai dimension untuk memastikan sudutnya benar ya. Nah, dia 25 itu ini ya. Oke. Misal sudut lereng kalian 25. Jadi tingginya udah 7 meter ya. Dan sudutnya itu di 25. Nah, sekarang kalian hapus saja ini ya, pakai trim ya. Trim, ini dihapus ya. Ini dihapus gitu ya. Nanti ini juga dihapus bisa ya. Nah, oke. Terus lebar jalan kalian berapa kemarin? Misal lebarnya di juga 7 meter gitu. Nah, sekarang ini di copy aja nih ya, di copy. Terus ini di copy ke ujung sini. Nah itu ya. Nah, ada jenjang ya. Dan ini dianggap di copy juga dia paling bawah ya, atau udah ketemu air di bawahnya ya. Nah, kalau udah seperti ini gitu ya. Oke. Nah, udah ketahuan ya 7 meter ya. Nah, ini boleh dihapus karena cuman garis bambu. Sekarang kalian lebihkan namanya eksternal ya, dan lebihin ke belakang, silakan aja mau berapa meter gitu ya, karena akan memberikan kesempatan bagi software SLAB menganalisis yang lebih luas masa batuannya ya. Kita akan buat ini di jarak 20 meter ya. Nah, ya. Terus ke bawahnya bebas saja gitu ya, mau berapa pun silakan ya, yang penting dilebihkan. Oke, ini juga ya, ini ke atas, dan ini diteruskan ya, mau extend mau sini silakan, ini diterus. Oke. Nah, jadi lereng kalian sebenarnya yang dua jenjang itu seperti ini ya. Ini jenjang pertama ya, ini jalan atau yang tempat kalian parkir gitu ya. Ini lereng kedua, ini untuk airnya itu atau samnya ya. Nah, setelah model ini dibuat, kalian blok ya, kalian blok dan kalian join. Oke. Nah, dia akan menyatu seperti ini. Oke. Nah, kalau udah ya, ini diklik di sini gitu ya. Boleh diklik atau kalian buat aja dulu di layer properties sini gitu ya. Nah, kalian buat baru namanya di sini ya, new layer. Kalian buat namanya X, sama juga boleh gitu ya, tapi terus saja ester, nah, gitu ya, enter, dan buat warna merah biar ada ini ya.
biar berbeda dari yang default ya. Nah yang sekarang ini kalian klik dan arahkan ke eksternal. Nah, udah ini ya. Jadi kalau dia udah warna merah itu berarti dia udah eksternal. Nah gitu ya. Kalau udah kalian simpan ya. Sini save as ya. Bebas kan mau dimanapun gitu ya. Ini diubah ke DXF ya. DXF saya buat ke 2010 karena slide bisa membaca di DXF 2010 ya. Oke. Nah, dibuat nama gitu ya. Lereng embung dua jenjang gitu ya. Nah, simpan. Kalau udah dan close ya. Jangan dibuka pas mau dibuka ke slide. Oke. Nah, kalian buka di slide ini pertama kali kalau membuka slide namanya. Nah, slide ini ya tidak bisa digunakan untuk stabilan terowongan. Dia hanya bisa memperkirakan kestabilan lereng. Perlu dicatat ya. Kalau misalnya untuk terowongan, banyak gunakan PESTU. Ya. Walaupun PESTU juga bisa untuk stabilan lereng. Ya. Nah, silakan kalian klik new di sini ya. Ada kan muncul di sini. Mau save duluan silakan, nanti juga boleh gitu ya. Kalau mau save duluan di sini ya, nanti dia nyimpan gitu ya di mana saja ya. Misalnya disatukan di folder, silakan saja ya. Misalnya ini ya, lereng embung dua jenjang gitu ya. Nah, DSF-nya ya, dan simpan. Oke. Nah, kalau udah kita import ya, kita masukkan desain kita yang tadi di file import ya, import DXF karena kita nyimpan di DXF tadi ya. External boundary ya, jangan yang lain, import ya. Ini nah, jadi dia langsung gitu ya. Kalau misalnya mau ngecek ya betul pasti ya. Ini tinggi lereng, silakan kalian tambahkan ini 7 meter ya. Kalau misalnya kalian nggak mau 3 angka ini gitu ya, ini bisa di display option ya untuk di sini ya, format tools ya. Ya, muncul. Ya, nggak apa-apa lah ya. Ini berarti 7 ya, 7,6 bukan 7.000 ya. Maksudnya dia bisa di ini ya, di nah bisa ya. Desimalnya satu saja ya. Kalian klik di sini ya, nggak kena tadi ya. Nah, klik di sini pas ya, garisnya, format tools. Nah, desimalnya satu aja tuh. Oke. Jadi kalau 7,2, 7,3 dia kan kebaca, tapi jangan terlalu banyak gitu ya. Nah, untuk tingginya udah benar, sudutnya gitu ya. Ini kita atur 25 derajat ya. Terus ada juga untuk remnya 7 meter juga ya. Yang di sini juga boleh kalau kalian mau memastikan ya, karena udah di copy, ya pastinya sama gitu ya. Ini lerengnya di juga 7 meter ya. Sudutnya juga pasti 25. Oke. Nah, tolong dibuat rapi seperti ini ya. Nah, terus kalau udah gitu ya, ingat tadi apa yang kita masukkan adalah properties yang ada di sini ya. Nah, di mana memasukkannya gitu ya? Itu di sini, properties, design material gitu ya. Jadi silakan material satu ya, namanya misal katakan kemarin atau sandstone. Density-nya tadi 0,021 meganewton. Kalau ke kilonewton berarti dia tinggal di 21 gitu ya. Ini tipe more column ya. Kalau yang lain dia akan berubah. Misal off brown
parameternya berbeda yang akan diminta gitu ya. Nah, kita nomor kolom ya. Kohesinya tadi berapa? Kohesinya itu ada di 0,918 MPa. Yang di sini diminta KPa, berarti dikalikan 1000 ya. 918 KPa. Oke. Sudut gesek dalamnya itu di 50,7. Berarti di 50,7. Nah, gitu ya. Dan oke kan dulu. Nah, kalau udah dan arahkan ke sini, propertiesnya udah masuk. Artinya apa? Pemodelan lereng, desain lereng dan input properties massa batuan udah selesai. Itu dulu ya. Nah, selanjutnya kalian ke analisis ya. Ini sangat penting ya untuk mengatur ya. Yang sekarang lihat secara general direction failure, arah longsorannya itu atau ke kanan ke kiri. Kalau kita lihat lereng itu berpotensi ke kanan ya. Jangan sampai di salah itu ya. Nah, harusnya seperti ini, left to right, berarti dari kiri ke kanan untuk analisis ke longsorannya, berarti ke arah kanan. Itu yang pertama. Yang lainnya nggak usah diubah. Metodenya tolong kalian centang gitu ya, 3 ya. Yang pertama Spencer ya, yang kedua Bishop simplified gitu ya, yang ketiga ordinary atau Valinus. 3 ini aja kan logika. Yang lainnya nggak usah diubah gitu ya. Selanjutnya ya, groundwater nggak usah diubah, transition nggak usah ya, yang lainnya nggak usah, dan kalian cukup oke. Udah untuk settingan projectnya. Oke. Nah, untuk tambahan gitu ya, kalau misalnya untuk air gitu ya, kan bisa mendesain sesuka hati kalian gitu ya. Apakah nanti mau airnya berada di permukaan sini gitu ya, atau hanya seperti ini, saya contohkan ya. Di boundaries ya, add water table ya. Air ini pasti di sini gitu ya. Atau kalian udah perkiraan naik gitu ya di sini dan di sini. Yang atasnya nggak ada, silakan aja gitu ya. Nah, berarti airnya itu berada di sini gitu ya, batasnya. Jadi kalian dalam memodelkan lereng ini sudah mempertimbangkan kondisi level water table gitu ya, atau batas muka air tanah ya. Oke, kalau udah gitu ya, kalian juga bisa mempertimbangkan kegempaan ya, loading, seismic load. Oke. Nah, untuk kegempaan ini gitu ya, kalian bisa nanti ya, ada materi saya di Sabar Tambang kemarin gitu ya. Kalau kalian mau menghitung berapa kira-kira konstanta gempa secara horizontal di area Lampung, khususnya area Itera, itu jadi. Misal saya masukkan di sini nilainya 0,05. Artinya apa? Lereng kita akan dianalisis sudah mempertimbangkan gempa. Artinya apa? Kalau lereng kita kena gempa, apakah akan longsor? Gitu ya. Itu yang kedua. Oke? Nah, di sini udah cukup gitu ya. Nah, masih ada lagi, misal ada tension crack dan sebagainya, udah nggak usah gitu ya. Oke, kalau udah, kalian harus setting auto grid aja di sini ya. Nah, di sini. Oke, kalau nanti kalian auto grid nggak puas, ini buat seperti ini ya. Diperluas gitu ya. Ini dibawahin lagi juga boleh gitu ya. Nah, kalau udah, benar kalian save lagi gitu ya. Nah, kalau ini udah, kalian tinggal running. Mudah sekali ya. Running dan tunggu gitu ya. Sebelahnya interpretasi. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi lereng ini secara massa batuannya gitu ya, itu aman ya. Dia 19,6 FK-nya, jauh aman sekali gitu ya kalau seperti ini. Oke. Tapi bagaimana kalau dia 10 jenjang gitu ya, 15 jenjang, apakah tetap 19 gitu ya, atau sebagai lebih kecil
atau nggak aman malahan gitu ya. Nah ini ordinary Frobenius. Sekarang kita pilih 3 metode tadi ya, Frobenius, Bishop, dan Spencer. Bishop di 20,5, beda tipis-tipis ya. Spencer 20,5. Ya. Nah perlu dipastikan FK-nya ini itu tidak boleh berada di tepi dari batas warna biru ini atau grid ya. Atau kita tadi udah nyeting auto grid ya. Kalau misalnya nempel misal di kanan gitu ya, itu harus kalian lebarkan lagi ketika memodelkan ini, lebar lagi ke kanan agar berada FK ini di tengah-tengah gitu ya. Oke, ada yang tanyakan? Izin bertanya Pak, fungsi dari autogrid itu untuk apa Pak? Autogrid ini adalah untuk mencari radius circular filer gitu ya. Jadi nanti kalian dapatkan ya materinya ini, karena kalau di mekanika batuan ya tidak perlu kalian bagaimana mengupas software ini gitu ya. Tapi kalau kalian nanti fokus ke geotek, bagaimana membuat grid ini gitu ya, satu per satu gitu ya. Jadi kalau saya teruskan di sini ya, kalian bisa klik di sini, nah, atau nanti klik di sini juga boleh gitu ya. Artinya banyak sekali FK yang dimunculkan dari software ini gitu ya. Jadi kalau kita membuat grid ini adalah 20 kali 20 ya, itu ada 400 FK sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misal di sini ada 400 FK. Oke. Nah, grid ini akan memunculkan faktor keamanan. Satu grid satu FK gitu ya. Tetapi yang dimunculkan di sini grid yang paling minimum ya. Kalau kalian mau melihat grid yang lain gitu ya, kalian tambah aja di sini add query ya. Ya. Jadi dimanapun FK-nya bisa dicari. Di sini 27, 28, 35 dan sebagainya gitu ya. Artinya FK-nya pasti lebih besar daripada 20,5. Oke? Nah, diklik juga boleh. Begitu ya. Oke, sebentar ya. Baik ya, kita lanjut ya. Ada lagi ingin ditanyakan? Nggak ada ya. Jadi satu lagi, kalian ada software namanya Dips ya. Dips. Dips ini untuk apa? Untuk mengilustrasikan bagaimana kondisi lereng dengan kondisi struktur yang kalian dapatkan. Makanya kemarin pas di embung E, kalian disuruh mengambil orientasi lereng dengan orientasi crack gitu ya. Nah, di sini software Dips bisa menggambarkan bagaimana bidang-bidang itu ya, bidang lereng dan bidang struktur ya. Nah, kalian tinggal new di sini gitu ya. Kalian tinggal masukkan ya. Misal tip kalian berapa untuk cracknya di sini ya. Misal dipnya kemarin di 30 derajat gitu ya. Nah, dip direction berarti arah jempol gitu ya. Misal kalian dapat strike-nya di 0, misalnya atau di 10 lah gitu ya. Berarti dip direction-nya itu 100 ditambah di 90 ya. Nah, udah. Oke. Nah, kalau udah ini gitu ya, sebenarnya kalian sudah bisa melihat hasilnya gitu ya. Klik di sini. Oke. Nah, sebenarnya udah kelihatan seperti ini gitu ya. Nah, yang ini gitu ya, bisa menampilkan secara 3 dimensi.
harusnya sekarang sudah ada dasar yang namanya Streonet gitu. Kita pernah belajar Streonet? Sudah Pak. Sudah ya. Nah kalau udah harusnya ini sangat membantu Dips ya, karena Streonet itu kan manual ya. Kalau itu kalian sudah menguasai dan belum terlalu terilustrasikan secara 3 dimensi, kan bisa belajar menggunakan software ini gitu ya. Oke? Nah, kalau udah gitu ya, kalian sebenarnya harus memasukkan lebih dari satu gitu ya di sini datanya ya, disknya ya. Misal kalian satu lagi anggap aja 28 gitu ya, interaksinya itu di 70 gitu, agar kelihatan ada dua yang berbeda gitu ya. Nah, mau lihat di sini juga bisa gitu ya, berarti ada dua ya, satu dua, karena data kita tadi masuknya dua. Oke, ada yang tanyakan Claudio? Nggak ada. Nah kalau udah ada ya dua seperti ini ya, atau satu tadi ya, silakan aja saya delete di sini. Tapi kalau aktual di lapangan nggak ada orang ambil cuma satu gitu ya, dia harus beberapa gitu ya. Nah satu aja di sini, kalian pilih kinematik analisis ya, klik. Nah disinilah proses mencari hubungan orientasi lereng dengan orientasi crack atau struktur ya. Ya bentar ya. Bentar ya. Oke. Nah, ini posisi dari crack kalian yang warna merah ini gitu ya. Kalau misalnya mengganggu kalian bisa ubah ini gitu ya. Nah, gitu ya. Ini ya. Oke, kalau saya terbiasa pakai ini. Nah, sekarang kalian perkirakan atau kalian bisa pilih ya, apakah longsorannya sliding ya, atau wedge ya, atau flexion, atau gini saja ya. Saya tentukan kalian hanya pelanar aja ya di bidang gitu ya. Nah, gini aja. Nggak usah yang lain gitu ya. Nah, ya. Terus kalian coba putar arah lereng kalian. Nah ini adalah orientasi lereng kalian. Ini adalah kemiringan lereng. Ini adalah slope dip direction. Atau kalian ini adalah strike tapi ditambahkan 90. Ya. Jadi kalau kalian seperti ini, dip kalian tadi di lereng kalian ini ya, di 45 itu ya. Slope dip kalian itu di barat misalnya itu di 270 gitu kalau di barat ya. Nah, jadi di sini kelihatan gitu ya, kritikal yang totalnya satu itu 0%, berarti tidak ada kemungkinan longsor. Itu yang pertama. Tetapi kan harus menemukan kira-kira di sudut berapa ada potensi kemiringan. Ketidakstabilan ya. Kami putar saja sampai nanti berapa persentase ini, critical leading all ini itu ada angkanya gitu ya. Nah di sini ya, jadi kalau seperti ini dia kritikalnya atau kritisnya ada satu, di mana potensi kelongsoran secara planar sliding itu 100%. Jadi di analisis kinematik. Jadi sebenarnya slope dip 45 dengan dip direction 90 itu tepat sekali jika bertemu dengan 30 dengan dip 30 di direction 100 ya. Nah inilah yang kalian nilai gitu ya, apakah dia favorable, unfavorable ya, di urutan ke-6 RMA gitu ya. Nah ini tolong kalian screenshot, jelaskan gitu ya, bahwa
lereng kita aman terhadap crack gitu ya. Lereng kita tidak aman terhadap crack. Apakah dia menguntungkan, tidak menguntungkan, sangat tidak menguntungkan gitu dan sebagainya. Silakan baca di urutan ke-6 tabel RML gitu ya. Baik, sudah 3 solver saya demonstrasikan. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi tolong ya di sini kalian lihat ya, ini perlu ya, ini juga perlu. Screenshot satu ini aja cukup ya untuk dijelaskan di laporan project kalian nanti. Oke, bisa? Lereng dibuat 2, kondisi aktual yang cuma 2 jenjang ya. Nanti di beberapa jenjang dia tidak aman gitu ya. Mudah tidak software ini? Kalau nggak mudah ya silakan tanya kalau sulit. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Tadi pada pemodelan di AutoCAD, kenapa harus dipindahin ke layer eksternal jadi warna merah, Pak? Ada fungsinya apa ya, Pak? Jadi di slide gitu ya, itu kalau tidak sesuai nama gini ya, ini kan external boundary ya. Nah, kita harus membuatnya nama eksternal agar nanti jadi langsung tuh garis boundary-nya ini atau batasnya ini. Kalau tidak dibuat ya namanya eksternal itu, dia tidak akan masuk ke dalam slide gitu ya, gagal gitu. Nah, makanya wajibnya itu kalian buat nama eksternal gitu ya. Kalau untuk warna merahnya itu nggak wajib gitu ya. Kopi? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Siapa namanya? Muhammad Rafi, Pak. Muhammad Rafi. Ada lagi yang tanyakan? Baik, yang bertanya, Ya, silakan. Pak, untuk peletakan grid itu seperti itu, Pak. Itu dari bodi di atas gitu ya. Iya, emang harus seperti ini gitu ya. Karena apa? Kalau lihat hasilnya gitu ya, dia berada di sini gitu ya. Saya lihat dulu ini ya. Perhatikan ya. Jadi grid ini sebenarnya kalau udah tahu di sini kita buat kecil aja bisa. Tetapi kita nggak tahu ya kalau di pemodelan gimana sih nanti FK-nya keluar ya, titik mana. Makanya dibuat selebar mungkin ya. Nah biasanya untuk lebar grid ini gitu ya, itu nggak melebihi jenjang lereng biasanya gitu ya, karena kelongsorannya itu kan ada di lereng ini, nggak mungkin jauh dari lereng gitu ya. Makanya grid dibuat agar bisa mengakomodir kira-kira di mana posisi FK yang akan keluar ya. Karena FK yang akan keluar itu adalah faktor keamanan yang paling kritis. Begitu ya. Kopi, Terima kasih, Pak. ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin, Pak. Ya, silakan. Ini kan untuk yang menggambar lereng di AutoCAD-nya itu kita ukuran panjang lerengnya itu pakai ukuran yang kita gunakan di lapangan kan, Pak? Ya, betul sekali. Kalau untuk sudutnya itu kita pakai 25 apa bagaimana, Pak? Ya, kalian kan ukur sudut kemarin di Embung E. Oh, itu berarti pakai dipnya ya, Pak? Iya, dip atau kemiringan lereng. Bukan baik, Pak. dip ini jangan salah ya, nanti dip track itu berbeda lagi. Tapi dip lereng. Gitu ya. Berarti yang kan yang kita itu kan panjang miring ya, Pak. Berarti Iya. yang sama. Jadi ketika kalian di Embung E kemarin, kalian kan mengukur panjang kemiringan lereng dan sudut kan untuk menghitung tinggi lereng gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sudutnya itulah yang dipakai untuk dibuat sudut di AutoCAD nanti yang 25 derajat ini. Gitu. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Saya masih belum paham itu gimana cara mengetahui bahwasannya lereng tersebut aman atau enggak. Sekiranya minta tolong jelasin lagi, Pak. Oke. Jadi kalau yang saya gambarkan ini gitu ya, atau yang saya modelkan ini, yang pertama sudah memperkirakan air
ada faktor air, ada faktor gempa, gitu ya. Itu ketika dianalisis dengan masa properties batuan yang sudah kita inputkan, gitu ya, di sini, itu aman. Kenapa aman? Karena FK-nya 20,5. Ya. Kalau misalnya lereng yang tidak aman itu, dia di bawah 1. Gitu ya. Atau 1 kritis. Nah, artinya apa? PR kalian harus memodelkan lereng tidak hanya 2 jenjang. Karena teorinya semakin tinggi lereng, semakin tidak aman. Gitu ya. Bukan kalian mengurangi masa properties mata batuan kalian, gitu ya. Tetapi kalian harus menambahkan ketinggian lereng kalian. Seolah-olah gitu ya, kalau di pertambangan itu kalian menggali jauh lebih dalam. Sehingga kalian tahu batas kedalaman berapa lereng kalian itu FK-nya 1 atau di bawah 1. Itu yang dianggap tidak aman, Yuda. Gimana, Yuda? Berarti Pak, sesuai nilai FK-nya ya Pak? Ya, FK-nya harus di bawah 1. 1 aja cukup, nggak apa-apa. Tapi kalau 1,1, 1,2 itu masih aman. Oke? Oke Pak, siap Pak. Ada lagi? Muhammad Ramadan, silakan. Saya Pak, untuk penambahan jenjang lereng itu kita harus nambahin di AutoCAD lagi atau bisa di slide nih Pak? Di slide susah ya, kan menentukan tinggi 7 meter, 25 itu nggak bisa ya. Silakan aja coba kalau kalian bisa. Kalau saya nggak pernah. Gitu ya? Berarti dibuat di AutoCAD lagi baru diekspor lagi gitu Pak? Iya, diimpor ya. Diimpor di sini. Di slide. Karena perlu diingat ya, software slide bukan software desain. Dia analisis software atau aplikasi untuk analisis. Kalau AutoCAD memang desain software gitu ya. Oke? Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke ya. Jadi kalau soalnya sudah saya kasih gitu ya, tidak ada lagi diskusi ya dalam pengerjaannya. Sama seperti kalian misal mengerjakan UTS di tempat di kelas. Ya. Kalau kalian dapat lembar soal, tak mungkin kalian menanya gimana Pak jawabnya, kan gitu ya. Nggak ada diskusi gitu ya. Tapi kalau kalian mau bahas setelah kalian mengerjakan, silakan saja. Gitu ya. Misalnya penasaran gimana sih hasil yang memungkinkan mendapatkan FK sekian gitu ya. Silakan kita bahas gitu ya. Oke? Nanti detail instruksi pengerjaannya itu saya jelaskan di GCR. Baik, terakhir ada yang ingin tanyakan sebelum saya tutup kelasnya? Ya, Panji. Izin bertanya Pak sebelumnya, untuk pengumpulan data apakah masih bisa dikumpulkan Pak? Nggak usah lah. Kalian nggak dengar dari awal. Nanti biar saya menilai sendiri lah gitu ya. Bagaimana kalian ini. Tapi saya nggak mengurangi nilai kalian ya. Silakan aja coba kerja project ini gitu ya. Tapi yang kelompok yang mengumpulkan ya karena mereka mendengarkan instruksi ya mungkin ada penilaian sedikit gitu ya dari saya. Nilainya jatuh saya bantu kan gitu. Begitu ya Panji ya. Baik Pak, soalnya kemarin saya kira cukup konfirmasi ke Bapak Pak, tidak perlu mengumpulkan kembali begitu Pak. Enggak, karena lebih dari jam 12 gitu kan. Jadi ya kita pulang gitu kan. Karena terlalu lama kan ngambil datanya. Ada sih kelas yang kemarin cuman siapa kelompokmu Panji ya? Pokoknya ada satu berapa kelompok ya? 2 ya? Itu ada 2 kelompok yang sudah memberitahu ke saya itu nggak perlu lagi kumpul gitu ya. Yang nggak sempat konfirmasi ke saya gitu. Iya Pak, kemarin kami hanya konfirmasi, saya tidak tahu bahwasanya harus dikumpul kembali dalam bentuk Excel Pak. Nggak, yang kemarin saya tanya langsung dan menjawab gitu ya, itu nggak perlu lagi kumpul ya. Nah, yang belum pernah konfirmasi gitu ya, berapa nilainya, berapa geometrinya gitu kan. Nah, itu kalau belum pernah menjelaskan ke saya, kita harus kumpul. Itu tuh Panji. Baik Pak, terima kasih Pak.
lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya? Baik, kalau cukup dikerjakan sebisa mungkin gitu ya. Kalau memang tidak bisa, kita coba bahas di minggu 9 gitu ya. Atau pada minggu 9 praktikum, ya kita tambahkan aja ya waktu kayak gini di malam hari gitu ya, untuk membahas hasil tes ya. Tapi kalau kalian mau gitu, kalau enggak ya berapa saya bahas. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga proyek pengganti UAS bisa dikerjakan ya dengan cukup baik ya, agar nanti nilai UTS-nya juga baik. Saya akhiri pertemuan terakhir sebelum UTS dan saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.